Selamat malam, Pak Hendro. Thank you banget malam ini sudah join sama-sama di Ya. program Ngopi Bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng. Thank you juga buat kesempatan. Ya, bareng sama saya nih, Iya, gitu iya. ya, dan bareng sama ada banyak mungkin yang sedang menyaksikan program ini, hopefully sambil mungkin memegang secangkir kopi Cangkir kopi, di ngopi tangan bareng mereka kita. dan kemudian ngopi bareng sama kita, ngobrol bareng Iya. seputar teologi sama-sama dengan kita. Iya. Nah, hari ini kita akan ngomongin sebuah topik yang saya kira akan sangat menarik sekali dan akan membuat kopi yang ada di tangan kita mungkin akan terasa lebih Lebih kuat. nikmat lagi. Ya, lebih kuat kafeinnya, atau bahkan mungkin kafeinnya justru menolong obrolan kita jadi lebih menarik begitu kan Iya, ya. iya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita doa dulu ya. Kita Oke. minta pertolongan Ya, Tuhan. Mari kita mari. berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak mudah yang masih harus kami jalani. Malam ini kami bersyukur kami boleh bersama-sama akan ngobrol seputar teologi. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami, baik kami yang ngobrol dari tempat ini ataupun siapapun yang menyaksikan program ini, biar Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, Pak Hendro, seperti yang tadi saya sudah katakan, hari ini kita akan ngobrol sebuah topik yang menarik sekali. Kita bakal ngomongin sebuah buku, ya, sebuah buku yang, saya kira tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa sebuah buku yang mungkin paling banyak dicetak, Betul, betul. sebuah buku yang paling banyak diterjemahkan Betul. dalam berbagai bahasa dan bahkan saya kira sudah mulai sejak ratusan tahun yang lalu diterjemahkan, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Masih begitu terus banyak dilakukan, orang, ya. betul. Dan bahkan yang saya tahu juga bukan hanya diterjemahkan ke dalam bahasa dan tulisan begitu, tetapi juga menggunakan, kalau nggak salah ada yang menggunakan sign language juga untuk orang-orang yang membutuhkan Iya, membaca buku ini, mengakses buku ini dengan cara yang berbeda daripada umumnya begitu kan betul, ya. betul. Lalu kemudian ada jutaan orang yang membacanya. Dan sekali lagi selama berabad-abad ya, sampai sekarang. Dan saya kira kita semua tahulah buku apa yang dimaksud, dan buku itu adalah Alkitab. Ya. Nah, Pak Hendro, banyak orang yang familiar gitu ya dengan Alkitab, apalagi orang Kristen. Iya. Ya, pasti kita semua familiar ya, apalagi misalnya seperti saya yang terlahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Sejak kecil saya kira Alkitab itu adalah sebuah buku yang saya bisa lihat di rumah saya, Iya. di mana-mana ada begitu kan Betul, ya. betul. Dan tetapi kebanyakan yang saya temukan Pak Hendro, orang-orang yang mengenal atau tahu tentang Alkitab, yang familiar dengan Alkitab, ya mungkin hanya sekedar taunya, oh ya itu buku gitu ya. Oh itu kitab sucinya orang beragama Kristen begitulah ya. Iya. Dan kalau ditanya lebih detail begitu ya, termasuk mungkin sebagian besar orang-orang yang selama ini sudah membaca Alkitab begitu ya, umumnya nggak tahu, dan mungkin nggak pernah cari tahu. Coba ingat-ingat dulu, apakah punya rasa penasaran waktu masih kecil cari tahu? Saya dulu berangkat dari latar belakang keluarga yang tidak percaya agama Kristen begitu. Tapi saya sekolah di sekolah Kristen. Jadi ketika saya di sekolah saya berkenalan dengan Alkitab, Ya. saat itu saya take it for granted ini adalah sebuah buku Ya. yang di dalam pikiran saya adalah ada satu orang yang atau satu tim begitu yang mencetak buku itu kemudian menyerahkan Ya. sampai di tangan saya Ya, gitu. ya, ya, ya. Dan barangkali mungkin pengalaman banyak orang Kristen itu juga bisa jadi seperti itu. Iya, karena umumnya buku itu kan diproduksi ditulis oleh seseorang mungkin atau satu tim tertentu, lalu kemudian diproduksi, lalu dijual di toko buku sampai di tangan kita. Betul Begitu sekali. kan? Betul. Padahal Alkitab sebenarnya kan tidak terjadi seperti itu. Nah, betul sekali, betul sekali. Nah, itu yang saya kira menjadi sebuah poin penting yang perlu kita diskusikan pada malam hari ini begitu ya. Alkitab itu sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau buku-buku yang lain kita take it for granted seperti kata Pak Hendro tadi begitu ya. Tapi Alkitab kita akan kehilangan banyak hal kalau kita hanya sekedar take it for granted terhadap Alkitab begitu ya. Nah, Betul. dengar-dengar nih ya, saya kira saya nggak akan salah dengar begitu ya. Sebab tadi saya yakin di awal sudah banyak yang melihat bahwa Pak Hendro ini memang spesialisasinya adalah di dalam bidang studi sejarah atau historical theology begitu ya bahasa kerennya. Iya,
sedang belajar untuk itu. Sedang belajar untuk itu ya. Belajarnya jauh lagi begitu kan ya. Lalu kemudian mengajar juga di sekolah teologi. Saya kira topik-topik yang berkaitan dengan sejarah begitu ya. Nah, ayo coba sharing sebentar nih, tentang sebenarnya bagaimana proses terbentuknya Alkitab itu sampai ke bentuk yang kita temukan pada hari ini. Iya. Saya rasa mungkin saya harus mengatakan bahwa kebanyakan ya, kalau tidak semua dari bagian Alkitab kita itu barangkali berawal dengan tradisi lisan. Oke. Ya, jadi itu adalah ngomong gitu ya. Iya. Karena memang ini bukan karena bahwa kok Alkitab tradisinya lisan, tidak. Tapi memang kita boleh katakan zaman dulu ketika teknologi percetakan belum ada. Yes. Ketika segala sesuatu harus disalin dengan tangan, ketika segala sesuatu itu beredar begitu limited ya secara tempat dan sebagainya, nggak seperti hari ini kan, segala sesuatu bisa kita ketik, kita kirim begitu. Betul. Jadi sekarang main foto lagi. Betul. Dan langsung tiba-tiba udah sampai di mana begitu kan. Iya benar. Zaman dulu mereka tidak merasakan kebutuhan akan itu. Dan cerita-cerita itu kemudian beredar dari mulut ke mulut. Ya, dan karena mereka hidup dalam culture yang seperti itu, maka tradisi itu biasanya kita jangan bayangkan bahwa dari generasi ke generasi itu mudah sekali untuk berubah gitu. Ya, karena mereka memang hidup dalam tradisi lisan, ya, daya ingatnya sangat kuat dan sebagainya. Saya rasa kita masih ingat tahun-tahun ketika kita belum punya handphone dengan 1000 phone book. Yes. Ya, kita ingat kan nomornya si om ini sekian. Bener banget. Nomornya si tante ini sekian gitu. Dan saya waktu itu bahkan pernah pakai kartu calling card yang begitu digores keluar angka ada 16 digit atau apa. Setiap kali saya beli calling card itu saya bisa ingat 14 atau 16 nomor itu gitu. Memang kan. Luar biasa. Dan saya rasa itulah masa-masa ketika kita masih banyak mengandalkan pikiran kita begitu. Memori untuk kita mengingat begitu ya. Untuk mengingat seperti itu. Betul. Nah, tradisi-tradisi yang lisan itu kemudian pelan-pelan kemudian mulai dituangkan di dalam tulisan. Ya, dan tulisan di dalam Alkitab itu seperti tadi saya katakan itu tidak ditulis oleh 1 atau 2 orang atau satu tim editor. Tidak. Tapi ditulis oleh kira-kira 40 lebih penulis. Dan mereka itu tersebar di daerah geografis yang mungkin kalau kita sekarang adalah daerah Timur Tengah, Iran, Irak, bahkan Turki, Eropa, ada yang di Afrika juga. Jadi ditulis di kira-kira 3 benua. Wow. Dan orang-orang ini hidup di zaman yang berbeda-beda. Dalam rentang waktu 1500-an tahun. Oke. Jadi 40-an penulis dari letak geografis yang berbeda dalam rentang waktu 1500-an tahun. Oke. Dan mereka menulis dalam bahasa yang berbeda-beda. Ibrani, karena mereka kebanyakan adalah orang Yahudi katakan. Lalu bahasa Aram, dan juga kemudian dalam bahasa Yunani. Ya, karena itu adalah terutama ketika di masa dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu adalah dunia yang memang sangat Hellenized begitu, sangat Yunani. Ya, jadi bahasa Yunani di situ. Betul. Nah, orang-orang ini menulis, menariknya, walaupun ditulis oleh 40-an orang, ditulis dalam rentang waktu 1500-an tahun, ditulis dari tempat yang begitu berbeda-beda, orang-orang ini juga profesinya beda-beda. Kalau misalnya hari ini kita membaca sebuah buku, katakan sebuah buku yang diedit dengan sangat baik, mungkin katakan Pak Luki adalah editornya. Pak Luki bisa mengundang begitu banyak orang untuk jadi penulis kan. Betul. Biasanya saya pernah 1-2 kali terlibat dalam pekerjaan seperti itu. Biasanya editornya kumpulin orang-orang ini. Ya, dan tentu dia pilih orang ini adalah yang punya kualifikasi ini, kemudian diarahkan. Kita mau menulis sebuah buku bertemakan A. Ya, Bapak A ke bagian ini, Bapak B ke bagian ini, Bapak C ke bagian ini. Ya, dan maka jadilah buku itu. Betul. Itu pun kadang-kadang di tengah jalan bisa jadi ada penulis yang drop out. Iya, karena nggak cocok lagi ini apa yang dia tulis dengan apa yang dimaui sama si editor kan ya. Iya, dia bisa drop out, digantikan oleh orang lain. Ya. Nah, Alkitab itu ditulis oleh orang-orang ini dan mereka punya keterampilan yang berbeda-beda dan bahkan tidak semuanya itu terpelajar.
Ya. Ada peternak, ya, ada yang memang nabi, ya, ada yang imam, ada yang raja, ada yang penyair katakan, ada yang dokter, tapi sebagian dari mereka adalah orang-orang rakyat jelata yang sebenarnya tidak qualified lah mungkin ya untuk sebuah pekerjaan menulis sebuah tulisan yang punya kesatuan seperti itu. Ya. Tapi menariknya adalah kenapa kita seringkali membaca Alkitab dan kita merasa ini seperti sebuah tulisan yang dikaryakan oleh satu penerbit atau seseorang dan kita tidak merasa ini sangat ganjil. Karena pesan yang disampaikan itu sama. Karena pesannya itu berbicara tentang bagaimana Allah ciptakan manusia, kemudian bagaimana manusia itu kehilangan relasi dengan Allah, lalu bagaimana kemudian manusia ini terus hidup dalam hidup yang jauh dari Allah, tapi Allah terus berusaha untuk membawa manusia kembali kepadanya. Sampai kepada titik dia bukan saja kirim nabi-nabi. Kalau kita lihat pesan nabi-nabi adalah selalu kembali kepadaku. Ayo kembali kepadaku. Sampai berapa lama lagi? Mau diapain lagi kamu? Begitu kan? Selalu diundang untuk kembali. Sampai kemudian Alkitab ini berbicara tentang ada Mesias yang Allah utus untuk menemukan manusia yang terhilang dari Allah itu. Dan kemudian dibawa kembali kepadanya. Jadi itu satu unity demikianlah itu yang membuat ketika kita baca Alkitab kita bisa lupa bahwa sebenarnya Alkitab ini dituliskan dengan cara yang begitu luar biasa itu. Nah, mungkin itu dulu ya tentang bagaimana Alkitab ini dituliskan oleh orang-orang yang berbeda-beda itu. Jadi memang berarti ada satu periode waktu yang relatif panjang ya Pak Hendro ya. Maksudnya begini, dari penulis yang satu ke penulis yang lain begitu ya, sampai kemudian membentuk sebuah buku yang kita kenal dengan nama Alkitab seperti sekarang ini begitu ya. Masih ada lanjutannya sebenarnya. Karena kalau kita menulis hari ini dari benua yang berbeda-beda, dari jarak tempat yang berbeda-beda, kita mungkin tidak terlalu sulit untuk kemudian mengirimkan itu ke satu alamat email. Lalu kemudian jadilah itu sebuah tulisan. Tulisan yang kita miliki ini, kita mungkin perlu tanya dulu, mengapa kemudian pesannya itu bisa sama? Apa yang membuat kemudian mereka mempunyai satu pikiran untuk menulis seperti ini? Maka saya bisa bicara tentang apa yang disebut dengan inspirasi oleh Roh Kudus. Bahwa Alkitab ini memang sebenarnya, kalau kita mau melihat di belakang para penulis ini, adalah Roh Kudus sendiri sebagai penulis. Kenapa tulisan ini yang dituliskan oleh 40 lebih penulis dan dituliskan dalam rentang waktu 1.500-an tahun oleh orang-orang dengan berbagai keahlian ini, dari tempat yang berbeda-beda ini, kenapa dia kemudian bisa menjadi sebuah tulisan yang sangat menyatu? Karena sebenarnya di balik orang-orang ini adalah Roh Kudus sendiri yang menginspirasi orang-orang ini untuk bisa menuliskannya. Jadi itu sebabnya ada sebuah unity yang demikian. Itu sebabnya ada sebuah unity yang demikian. Dan tulisan ini tadinya itu beredar, ada yang di Turki, ada yang di Timur Tengah dan sebagainya. Itu memang dikumpulkan pelan-pelan. Mereka kumpulkan pelan-pelan oleh orang-orang beriman. Mereka kumpulkan sedikit demi sedikit sampai kemudian mungkin membentuk satu subbagian kitab. Baru kemudian pelan-pelan menjadi satu kitab lagi. Kemudian ketemu dengan kitab yang lain, mungkin yang satu genre begitu. Lalu kemudian disatukan lagi dengan yang lain, dan kemudian baru jadilah katakanlah kitab suci orang Yahudi atau yang kita orang Kristen terima sebagai perjanjian lama. Contohnya misalnya adalah kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu kalau misalnya kita buka Mazmur, itu sebenarnya bukan hanya satu kitab, tapi 5. Kalau misalnya kita buka, begitu kita buka di Mazmur 1 misalnya, jilid 1, Mazmur 1 sampai 41. Lalu ada jilid 2, dan seterusnya sampai 5. Nah, diperkirakan sebenarnya tadinya setelah dituliskan ini, ada orang yang mengumpulkan itu menjadi buku atau kitab masing-masing, baru kemudian di satu masa itu disatukan. Dan semua ini kita percaya karena Roh Kudus sendirian juga menginspirasi orang-orang ini untuk menuliskan, dia juga yang menginspirasi orang-orang ini untuk kemudian mengumpulkan, orang-orang beriman untuk mengumpulkan, dan akhirnya jadilah kitab perjanjian lama yang seperti kita miliki hari ini. Nah,
selama mungkin beberapa waktu terakhir ini begitu ya, kalau kita melihat di media begitu ya, ada satu pertanyaan yang saya kira hampir selalu muncul, maksudnya pada waktu berbicara tentang Alkitab begitu ya. Sebab begini, konon katanya ada isu bahwa Alkitab khususnya Perjanjian Baru nih Pak Hendro, ya Perjanjian Baru ya. Karena kalau Perjanjian Lama itu saya kira kita bisa pakai patokan komunitas orang Yahudi ya. Tadi kan Pak Hendro juga sudah menyebut maksudnya Perjanjian Lama yang kita kenal itu sudah diterima oleh komunitas orang Yahudi bahkan sejak ribuan tahun yang lalu mungkin begitu kan ya. Nah, tapi katanya ada isu bahwa Perjanjian Baru ya yang kita miliki sekarang begitu ya, itu adalah hasil propaganda nih. Wah, ini kalau sudah ngomong soal propaganda ini seru nih gitu ya. Ini seperti seperti membaca atau menonton berita politik atau misalnya membaca kisah detektif begitu ya, investigasi atau mungkin juga film Korea begitu ya. Banyak propaganda begitu ya. Ternyata penggemar film Korea enggak sih begitu kan ya. Saya cuma mau nebak-nebak aja apa Pak Hendro juga demen nonton film Korea begitu kan. Siapa tahu melihat sejarah dari perspektif film Korea gitu kan ya. Nah, jadi katanya PB itu sebenarnya adalah hasil propaganda dari seorang kaisar yang bernama Konstantin atau Konstantinus begitu di sekitar abad keempat, dan kayaknya hampir selalu muncul tuduhan yang seperti itu. Nah, betul. Ini bagaimana Pak Hendro, ini kan maksudnya belajar sejarah ini kira-kira sebenarnya gimana sih begitu? Sebenarnya tuduhan-tuduhan seperti ini kalau boleh saya katakan tidak muncul begitu saja tanpa dasar juga sih. Walaupun kemudian kita akan berkata apakah dasarnya kuat atau tidak, itu saja kan. Sebenarnya mereka punya dasar untuk mengatakan seperti itu. Karena ya itu asal muasal dari Alkitab yang kita tahu tidak ditulis oleh satu orang, langsung dituliskan, disajikan dalam waktu setahun 2 tahun. Kalau misalnya tulisan itu diproduksi dengan cara seperti itu, praktis tidak akan ada orang memperdebatkan apakah itu dipalsukan atau tidak, begitu kan? Begitu diselesaikan hari itu, langsung besoknya digandakan, diterbitkan, ya pasti akan selesai. Kenyataan memang kitab Perjanjian Baru juga mengalami masa seperti yang tadi saya katakan tentang Perjanjian Lama. Ada masanya kisah tentang kehidupan seorang sederhana bernama Yesus itu memang disampaikan juga lisan, ya sehingga ketika kemudian mereka merasa mulai itu perlu untuk dituliskan, ketika saksi mata mulai ada yang meninggal dan sebagainya, mereka mulai menuliskan itu, sah bahwa ada orang yang mencurigai bisa saja itu terdistorsi dan sebagainya. Dan kemudian ketika tulisan-tulisan itu tertuliskan dan kemudian beredar di tengah-tengah orang percaya, orang Kristen pada masa itu, mereka memang tidak langsung memiliki seluruh kitab dari Perjanjian Baru itu. Ya, 27 kitab itu langsung mereka miliki, tidak. Memang tidak begitu. Sehingga memang ada proses ketika mereka kumpulkan itu. Kalau masa Perjanjian Lama kita memang tidak terlalu banyak tahu masa itu, agak blank kita. Tapi kalau misalnya di masa Perjanjian Baru itu catatan-catatan sejarah mulai banyak begitu kan. Sehingga disitulah kesempatan orang-orang untuk ngulik-ngulik begitu. Nah, kita kembali ke Konstantin. Memang benar bahwa Konstantin pernah menyelenggarakan konsili Nicea tahun 325. Itu jadi kayak pertemuan begitu ya. Betul. Jadi kita harus ingat konteks orang Kristen, yaitu selama 300 tahun, ya, hampir 300 tahun lah ya. Hampir 300 tahun mereka itu selalu hidup dalam kondisi ketidakpastian. Ya. Entah itu dianiaya oleh saudara mereka orang Yahudi atau mereka dianiaya oleh orang-orang Romawi. Sehingga pada masa-masa itu mereka tidak punya kesempatan untuk duduk diam, katakan, seperti untuk membereskan urusan administrasi, gak ada. Setiap hari itu mereka lebih sibuk kepada urusan untuk survival. Bagaimana kekristenan itu terus berjalan, bagaimana umat itu bisa digembalakan. Begitu. Nah, ketika Konstantin kemudian menjadi kaisar, dan kaisar ini adalah kaisar yang mengatakan, aku mengakui kekristenan sebagai salah satu agama yang sah, tidak lagi dianiaya. Itu kelegaan yang luar biasa. Betul. Ya, dan mereka sebenarnya masa itu mereka punya kesempatan untuk bisa duduk sekarang untuk
kita bicara soal masalah administrasi, kita rapikan, gitu. Ya. Maka saya, saat itulah saya suka analoginya nih, bagus nih ya, membicarakan administrasi begitu ya, merapikan segala sesuatu yang sebelumnya mungkin sebelumnya sudah dilakukan, begitu mereka sudah banyak memiliki buku dan sebagainya, tapi belum didata dan sebagainya, katakanlah seperti itu. Ketika konsili 325 itu, konsili Nisea itu diadakan, kita harus jujur, Konstantin punya agenda. Agenda politik maksudnya gitu. Tapi agendanya politik, ya, bukan teologis. Dia punya agenda politik karena dia baru saja mempersatukan satu kerajaan yang luas itu, kerajaan Romawi. Dan dia tidak berani meresikokan kerajaannya kemudian pecah lagi. Dan ini bukan sebuah sebuah masalah yang sepele bagi dia, dan bukan juga isapan jempol atau dugaan-dugaan kita. Karena memang kira-kira 50 tahun sebelum Konstantin itu pernah ada perbedaan paham di dalam gereja. Masalahnya adalah antara orang Kristen yang setia dengan orang Kristen yang sempat murtad pada saat penganiayaan. Jadi ketika orang-orang ini sempat murtad, lalu kemudian mereka ingin kembali kepada gereja, ada kelompok orang waktu itu 50 tahun sebelum Konstantin itu, tahun 250-an, itu dipimpin oleh seorang bernama Novatianus. Novatianus bilang, enggak, kamu bukan gereja yang asli, kami tidak akan terima kamu. Maka gereja pecah. Nah, 50 tahun kemudian zaman Konstantin ada lagi kasus seperti ini. Dan saat itu adalah yang mereka hadapi adalah kasus namanya Arianisme. Dan dia melihat gereja ini bakal pecah nih kalau tidak diurus. Maka dia kumpulkan mereka, memang sudah saatnya juga begitu mereka kumpul. Semua pemimpin gereja dari dunia beradab pada masa itu dia undang. Dan berkumpullah mereka, dan kemudian mereka memutuskan misalnya untuk mengutuk Arianisme sebagai ajaran yang sesat. Lalu juga antara lain bicara soal kitab-kitab itu. Nah, disitulah kisah itu kemudian muncul. Karena ada catatan misalnya mengatakan bahwa orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu, mereka siapkan kitab-kitab, lalu taruhlah di lantai begitu. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah mana kitab yang asli, dan biarlah kitab yang asli itu nanti akan naik ke atas meja. Dan terjadilah demikian, gitu. Ya, jadi mereka mengatakan itu kitab itu terjadi karena Konstantin. Ya, apakah dengan kisah yang agak-agak mistik kayak tadi, ya, ataupun mereka mengatakan Konstantin memerintahkan untuk membakar kitab-kitab yang lain yang tidak diterima itu, sementara yang dia cocok, dia suka, dia akan minta untuk dimasukkan. Gitu. Itu adalah satu bagian. Nah, masalahnya adalah bahwa Konstantin kisah tadi tentang mereka letakkan kitab itu di lantai lalu didoakan supaya naik ke meja, itu dicatat oleh yang dinamakan dengan Synodicon Vetus. Synodicon Vetus itu baru diciptakan, baru dituliskan tahun 887 lalu. Jadi jauh sekali. Gitu. Jadi kita boleh katakan bahwa sebenarnya kisah itu jelas kita udah harus buang itu. Begitu juga kisah bahwa Konstantin memerintahkan untuk membakar kitab yang dia tidak sukai dan dia kemudian pegang, itu juga jelas tidak berdasar. Kenapa demikian? Karena sebenarnya ada sedikit tendensi dari Konstantin untuk dia menjadi seorang Arian. Kenyataannya Alkitab kita itu bukan yang condong ke Arian. Kalau dia yang memerintahkan, kira-kira apakah kitab yang masuk itu yang condong Arian atau yang condong tidak? Condong ke Arian dong ya. Iya dong, karena dia sendiri punya kecenderungan ke Arian. Gitu. Dia punya kecenderungan ke Arian. Yang membaptis dia aja sebenarnya seorang imam yang Arian. Gitu. Tapi Alkitab kita ini ternyata bukan Arian. Jadi kalau kita mau mengatakan Konstantin yang memerintahkan itu, dia salah pilih tuh. Nah, sebelum lebih jauh ini, mungkin boleh dijelasin sedikit soal Arianisme itu tadi. Setidaknya secara definisi begitu ya, biar yang menyaksikan program ini mungkin tidak bingung gitu ya. Arian ini siapa begitu kan? Apakah nama salah satu tokoh di drama Korea atau apa gitu kan ya? Bukan lah pasti ya namanya. Ya, Arianisme ini adalah sebuah ajaran yang meyakini bahwa Yesus itu bukan Allah. Dia tidak sama seperti Bapa. Dia tidak sama seperti Allah, tapi dia mirip begitu. Ya, dia mirip. Ada dua versi Arian. Yang versi yang pertama
yang diajarkan oleh pendahulunya yang pertama adalah bernama Arius, itu sebabnya disebut Arian, ya Arianisme begitu ya. Arius ini mengatakan there was a time he was not, ya. Ada waktunya Yesus itu nggak ada, tapi dia diciptakan. Jadi itu clear sekali. Dan dia mengatakan ini dia berbeda dari Allah, Yesus ini. Tapi kemudian berkembangnya waktu, kemudian muncul yang disebut dengan neo-arianisme. Neo-arianisme ini merevisi pandangan mereka sedikit, karena pandangan Arian yang mengatakan Yesus beda dari Allah itu kan sudah ditolak gitu kan. Maka kemudian mereka merevisi pandangan mereka sedikit, mengatakan Yesus itu mirip dengan Allah. Itu neo-arianisme. Dan arianisme ini nanti akan terus ada di Eropa selama mungkin sampai 300-400 tahun lagi ke depan. Begitu. Terus ada di Eropa. Nah, kalau misalnya kita kembali ke Konstantin tadi, kalau misalnya Konstantin memilih kitab-kitab itu, jelas dia salah pilih. Dan itu jelas gak mungkin, karena selama masa dia memerintah itu sampai dia akan mati dan dia dibaptiskan, itu dia punya seorang kepercayaan yang adalah seorang Arian, begitu. Jadi kalau kita mau mengatakan, mengargue bahwa Konstantin lah yang memilih kitab-kitab ini, dia salah pilih. Jadi itu kita boleh simpulkan bahwa sebenarnya gak terjadi lah. Dan kita juga bisa mengatakan bahwa gereja tidak mentah-mentah kok menerima begitu saja. Ada kisah tentang Konstantin memesan 50 salinan kitab. Nah, kisah itu benar, Pak Luki. Kisah itu kelihatannya benar terjadi, dicatat oleh seorang sejarawan gereja bernama Eusebius. Kisah itu dicatat lengkap dengan surat-suratnya. Nah, tetapi kesimpulan dari surat itu adalah menunjukkan bahwa Konstantin ingin memiliki Alkitab di Konstantinopel, gitu. Dia tidak memerintahkan apakah harus disortir dan sebagainya. Jadi betul-betul memesan, benar-benar memesan. Bukan memesan gitu ya. Bukan memesan tanda kutip gitu. Dan kita juga lihat bahwa perdebatan tentang kitab ini tidak berhenti di Konstantinto. Kalau misalnya benar dia yang menentukan dan kemudian dia memerintahkan, memaksakan kalian pakai 27 kitab ini, kalau benar dia melakukan itu, artinya dia juga gagal. Karena setelah masanya dia juga orang-orang masih berkata, apakah ini termasuk? Apakah ini termasuk? Apakah ini termasuk? Begitu. Jadi tidak benar bahwa Konstantin yang telah memerintahkan. Yang ada adalah bahwa seluruh gereja pada masa itu mereka bersama-sama melihat kitab manakah yang memang benar pengajarannya, yang berkuasa, yang berotoritas bagi mereka. Begitu. Jadi kalau boleh ditegaskan sekali lagi, memang betul ada keterlibatan Konstantin, tapi tidak seperti isu yang dituduhkan, begitu kan ya? Betul. Itu banyak dipelintir oleh kisah-kisah seperti Da Vinci Code. Itu kan sangat terkenal sekali. Nah, betul. Persoalannya memang kadang-kadang ini ya, ini kecenderungan kita ya. Kita begitu gampang percaya, atau kalau saya mau boleh pakai istilah yang lebih gamblang ya, termakan terhadap kisah-kisah seperti itu, tulisan-tulisan seperti itu, daripada kemudian betul-betul mengulik catatan sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, begitu. Padahal sebenarnya kalau kita betul-betul cari tahu, mestinya kita akan lebih bisa melihat mana yang sebenarnya faktual, mana yang sebenarnya hanya rekaan saja, begitu kan ya. Nah, jadi berarti tuduhan itu tidak benar, karena memang masih ada proses juga, bahkan setelah konsili itu masih ada proses, masih ada perdebatan mana kitab-kitab yang kemudian betul-betul dianggap berotoritas, mana yang kemudian tidak, begitu ya. Tapi ini justru bukannya jadi makin menarik, Pak Hendro. Artinya begini kan, pertanyaan kita kan tentu adalah begini, apakah kitab ini buku yang bisa dipercayai, buku yang layak dipercayai? Nah, justru mestinya dengan melihat proses seperti ini, bahwa perlu ada konsili, lalu kemudian ada Konstantin yang kemudian punya agenda politik sendiri, tapi kemudian tidak terjadi seperti apa yang yang mungkin dia mau, begitu kan ya. Lalu kemudian bahkan selesai konsili pun masih ada saja proses yang sedang berlangsung, begitu, proses yang tidak mudah. Jadi sebenarnya kalau kita pakai bahasa sekarang nih, Pak Hendro ya, quality controlnya itu luar biasa ketat, begitu kan ya. Dan maksudnya bukan cuma sekedar ketat di masa itu saja, tapi kemudian makan waktu yang sekian
panjang begitu. Betul. Dan saya rasa nggak ada buku di dalam dunia ini yang pakai cara quality control seperti itu. Iya. Kayaknya udah tutup tuh penerbitnya Pak Hendro kalau kayak gitu ya. Nggak jadi jualan buku begitu kan ya. Keburu dia bangkrut sebelum dia terbit. Iya. Nah, maka sebenarnya jadi menarik ya. Pada waktu kita mencoba untuk menelusuri isu-isu ini dan mencari faktanya, fakta sejarahnya, fakta historisnya, sesuatu yang kita jarang lakukan nih sebenarnya begitu kan ya. Justru semakin menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar isu itu tidak benar, tuduhan itu lemah sekali dasar historisnya, justru semakin membuktikan bahwa Alkitab ini betul-betul layak untuk dipercayai secara historis begitu. Betul sekali. Nah, ya saya harap maksudnya ini menolong banyak sekali yang menyaksikan program ini untuk kemudian melihat isu ini secara clear begitu ya, terkait dengan tuduhan terhadap Alkitab Perjanjian Baru ini. Nah, tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan unsur historis begitu ya, yang seperti ini Pak Hendro. Ya, dan saya kira pertanyaan-pertanyaan ini muncul seringkali dari orang-orang yang kemudian membaca Alkitab dan kemudian menemukan bahwa misalnya ada data-data yang ditulis di dalam Alkitab itu kok sepertinya gimana ya, tingkat akurasinya itu rendah begitu. Atau misalnya pada waktu misalnya satu kisah dicatat seperti ini ya, ada angka yang dimunculkan, lalu kisah yang mirip di kitab yang lain ya, angkanya berbeda. Nah, lalu kemudian kan biasa kan, tadinya mungkin kita hanya sekedar wonder kenapa ya kok bisa ada perbedaan seperti ini. Ini sebenarnya yang benar yang mana, yang salah yang mana. Lalu kemudian berlanjut menjadi sebuah tuduhan begitu ya, seringkali begitu ya. Data-datanya ini kok nggak akurat begitu ya. Kalau nggak akurat, lantas apakah ini layak dipercayai begitu loh? Itu saya rasa sebuah pertanyaan yang juga sah untuk diajukan. Kalau kita ingin percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, dan dia adalah Allah yang tahu segala sesuatu dan sebagainya, harusnya tidak mungkin dia salah atau dia bimbang ini A atau B ya. Ya udahlah tuliskan A di sana, B di sini, kan nggak mungkin begitu. Tapi mungkin saya ingin membawa kita untuk ingat kembali tadi soal inspirasi Roh Kudus tadi. Inspirasi yang dialami oleh para penulis Alkitab itu bukan inspirasi yang mekanik. Dalam inspirasi mekanik itu artinya begini, kalau saya diinspirasi secara mekanik, maka saya akan tuliskan, ketikkan kitab itu tanpa saya sendiri sadar ada apa sih. Jadi mirip seperti robot yang sudah diprogram begitu kan ya? Iya, dan dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Bahkan ada kisah-kisah tentang orang yang terinspirasi untuk menulis kitabnya padahal dia buta huruf. Tahu-tahu kitab itu jadi, begitu. Ya. Tapi inspirasi para penulis Alkitab itu adalah inspirasi yang sifatnya organis. Artinya segala pengetahuannya dia, segala hikmatnya dia, talentanya dia itu dipakai di dalam proses penulisan itu. Nah, di dalam proses itulah saya rasa Allah memberikan sebuah ruang ya untuk penulis Alkitab itu dalam tanda kutip tidak akurat dalam hal-hal seperti itu. Saya rasa kelihatannya memang seperti itu. Sebagai contoh begini, misalnya kita berdua, kita terlibat dalam satu proyek. Dan proyek itu menelan satu biaya A. Saya bisa saja di luar kemudian saya melaporkan, saya terlibat dalam satu proyek biayanya 200 juta. Tapi Pak Luki, karena seorang yang sangat teliti dengan angka misalnya, sangat terlibat langsung dengan urusan keuangannya, mungkin Pak Luki tidak akan menyebutkan 200 juta. Tapi saya terlibat dalam proyek A, tahu nggak biayanya berapa? 299. Itu kan udah beda sekali kan? Iya kan? Belum pakai koma-koma di belakangnya. Betul. Saya hanya sekedar kira-kira 200 juta. Setahu saya begitu. Karena Tuhan mengizinkan saya untuk menuliskan seperti itu begitu. Apakah itu kemudian akan membuat kredibilitas dari acara A itu, kita bisa mengatakan kalau begitu acara A tidak pernah terjadi. Apakah kita akan menyimpulkan begitu? Enggak. Betul. Tidak begitu. Karena saya walaupun ada di panitia tapi saya tidak terlibat dalam urusan uangnya. Saya tahunya kira-kira 200 juta. Tapi Pak Luki bisa menyebutkan dengan persis 299 juta sekian misalnya. Saya rasa ada ruang di mana Alkitab, para penulis Alkitab itu mereka diberikan ruang untuk melakukan hal seperti itu. Itu sebabnya kita kemudian mendapatkan catatan angka yang berbeda dan sebagainya. Atau misalnya jumlah orang yang berbeda, kelihatannya ke sana Pak. Tapi kita juga bisa melihat bahwa di Alkitab itu seringkali sangat detail. Ketika dia menghitung orang misalnya, tapi tidak dalam angka yang seperti itu, tapi detail.
Kita lihatlah itu ada bagian-bagian yang memang diperlukan ya. Para penulis akan menuliskan seperti itu. Lalu saya rasa kedua yang sering dikritik dari orang-orang tentang Alkitab tentang ketidakakuratan adalah suka dibenturkan dengan sains. Nah betul itu. Dibenturkan dengan sains dan orang-orang mengatakan Alkitab ini tidak bisa dipercaya karena kalau benar ini adalah dari Allah, kok bisa salah secara sains? Gimana tuh Pak Hendro? Misalnya, saya tanya sama saintis ini kan. Saya bukan saintis. Iya. Karena kalau misalnya katakan ada masanya gereja itu melihat ada orang sakit, pokoknya semuanya ini adalah penyebabnya setan. Lalu kemudian ketika ilmu pengetahuan bertambah maju, orang-orang mengatakan ternyata orang sakit tuh gak selalu karena setan. Bisa karena virus. Bisa karena betul. Makanya kita pakai masker nih sekarang. Iya. Dan memang di masa gereja itu ada masa-masanya mereka terus dihantam oleh pandemi kan. Selama berapa puluh tahun mereda, muncul lagi berapa puluh tahun mereda lagi, dan gereja ada di tengah-tengahnya. Dan seringkali mereka berpikir ini adalah masalah kuasa setan. Gitu. Mereka selalu beranggapan ini setan lagi ngapain, ayo kita berdoa, tengking dan sebagainya. Padahal itu masalah higienis, virus juga dan sebagainya gitu kan. Lalu ada juga kasus-kasus misalnya ketika gereja mengklaim bumi adalah pusat alam semesta. Bahwa matahari ini berputar mengelilingi matahari, mengelilingi bumi. Lalu bintang-bintang itu juga bahkan mengelilingi bumi. Bumi adalah pusat dari seluruh alam semesta. Kenapa? Karena disinilah Allah menciptakan dan meletakkan manusia. Gitu kan? Selama puluhan bahkan ratusan tahun ada orang-orang yang mengatakan nggak begitu. Lalu orang-orang ini diperintahkan bertobat oleh gereja, dipaksa demikian rupa, dikucilkan, diasingkan dan sebagainya. Kita bisa sebut nama misalnya kayak Kopernikus, kita bisa sebut nama Galileo Galilei. Mereka ini menjadi korban dari gereja yang seperti itu. Maka orang-orang mengatakan Alkitabmu itu tuh dipertanyakan, ngawur banget. Masalahnya adalah bahwa Alkitab sendiri tidak pernah mengklaim bahwa setiap sakit penyakit itu gara-gara setan. Jadi kalau kita mengatakan Alkitab salah karena gereja pernah mengklaim seperti itu kan salah tembak kan? Betul. Tidak bisa kita mengatakan Alkitab salah karena ada orang yang pernah baca Alkitab tidak tuntas dan dia mengatakan Alkitab ngomong begitu, terus kita bilang Alkitabmu salah. Iya kan? Atau misalnya ketika gereja mengklaim bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta, itu juga sebenarnya salah klaim begitu. Sangat tidak tepat kalau kita mengatakan kemudian Alkitab salah, tidak akurat, karena hal-hal seperti itu. Bahkan sesungguhnya kalau misalnya kita mau bicara soal Alkitab secara saintifik, saya rasa secara scientific Alkitab itu punya banyak keunggulan yang barangkali kita juga suka luput, karena seringkali ini tidak terpublikasikan. Saya ingat ada masa-masanya, saya baca ya, bukan saya ingat sih, saya ingat bacaan saya, bahwa ada masa-masanya misalnya kisah-kisah tentang raja-raja Asyur, namanya ini, namanya ini, itu diragukan Pak, karena tidak ada catatan sejarah tentang itu. Yang mencatat nama yang sama begitu. Betul. Di waktu itu gitu kan. Mereka tidak menemukan, para ilmuwan itu tidak menemukan bahwa ada raja-raja dengan nama ini. Mereka tidak menemukan. Sampai kemudian pelan-pelan setelah mungkin ratusan tahun dikritik, tiba-tiba ditemukanlah ada satu ruangan di mana ditemukan banyak sekali prasasti para raja misalnya. Kemudian ditelitilah, didapati bukan saja ada nama raja-raja itu, bahkan ada nama dari raja-raja Israel atau raja-raja Yehuda di dalamnya. Begitu. Jadi sebenarnya secara saintifik bahkan ketika Alkitab dikritik, rupanya dia udah lebih maju, lebih akurat daripada yang lain begitu. Atau misalnya kasus ada catatan tentang satu bangsa di Alkitab yang disebut dengan bangsa Hittite gitu ya, bangsa Het. Selama berabad-abad para saintis mengatakan itu karangan, karena tidak pernah didapati ada yang namanya bangsa Het. Sampai kemudian penemuan membuktikan ternyata ada bangsa Het itu. Gitu. Jadi Alkitab seringkali disalah mengerti, dipikir tidak tepat, padahal justru di situ dia sangat tepat
menggambarkan, menunjukkan begitu. Mungkin itu beberapa contoh, Pak. Ya, bahwa sebenarnya Alkitab itu sangat tepat dan ada klaim-klaim yang salah yang pernah dilakukan gereja, kita harus akui itu. Dan orang-orang ini seringkali mengklaim sesuka hati mereka. Itu kita sesalkan. Itu kita sesalkan. Ya mungkin itu, Pak. Tapi balik lagi seperti yang tadi Pak Hendro katakan begitu kan, maksudnya klaim dari seseorang yang salah membaca Alkitab, kurang teliti membaca Alkitab, lalu kemudian tidak berarti bahwa kalau gitu Alkitab yang salah, begitu kan ya. Itu sama seperti kita, ini balik ke zaman dulu nih, mungkin karena generasi kita mirip-mirip nih Pak Hendro begitu ya. Kita buka itu buku telepon, ya kan, nyari itu hurufnya kecil banget begitu kan ya, angkanya kecil banget begitu, lalu kemudian kita pencet nih, kita udah ketemu nama yang kita mau telepon begitu, kita pencet, lalu kemudian somehow kita ketuker lah angka berapa dengan berapa, misalnya sering ketuker itu apa sih, 0 sama 8 atau apa kali nah bisa lalu kemudian kita telepon dan kemudian orangnya bilang salah sambung, nggak ada si ini yang kamu cari begitu kan ya, lalu kita bilang wah ini salah nih buku teleponnya ini begitu ya. Lalu kemudian kita sobek-sobek begitu kan, kita marah gitu kan ya. Nah itu mungkin kan, itu analogi yang bagus. Itu sebenarnya kan keliru begitu kan ya. Dan dan kemudian dari tadi kita ngobrol itu saya juga kemudian jadi terpikir bahwa seringkali kita ngomong soal akurasi ini, kita pakai kacamata kita yang sekarang sebagai orang modern ya Pak Hendro ya. Maksudnya di mana segala hal itu computerized begitu ya. Semua itu bisa dicatat secara detail, dihitung sampai detail. Sebenarnya kalau kita mundur aja ke 50 tahun yang lalu aja, ya kan begitu kan ya. Sebenarnya kita nggak pernah persoalin masalah detail sampai kayak begitu ya. Misalnya kalau kita ngomongnya 200-an juta tadi pakai analogi seperti itu. Ya it's okay begitu ya. Ada berapa banyak orang yang datang ke acara itu? Ya kira-kira 100-an lah ya gitu. Dan kita fine begitu dengan itu. Dan kenapa kemudian kita mencoba menilai Alkitab dengan kacamata kita sebagai orang modern seolah-olah semua orang pada zaman itu yang menulis itu pegang kalkulator atau pegang counter begitu ya. Lewat 1, 2, 3, 4, 5. Ya coba aja kita hitung sendiri begitu, kita kuat nggak ya gitu ya. Betul sekali. Iya. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi seringkali ya tuduhan-tuduhan ini kita harus kita harus teliti lebih dalam begitu ya. Kalau dari tadi apa yang saya temukan dari Pak Hendro begitu. Dan menariknya justru begini kan Pak Hendro ya, seperti yang tadi saya sudah singgung juga di sebelumnya begitu, bahwa pada waktu kita betul-betul mau melihat dengan lebih teliti, dengan lebih akurat, mencoba menggali fakta terkait dengan tuduhan-tuduhan yang seringkali disampaikan tentang Alkitab, justru kita semakin menemukan bahwa ternyata Alkitab ini melampaui apa yang selama ini menjadi tuduhan-tuduhan itu begitu ya. Jadi seperti tadi misalnya data ini tidak ada di buku yang lain, ternyata justru karena itu belum ditemukan aja. Di Alkitab malah sudah ada begitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita boleh simpulkan dari obrolan kita yang relatif singkat ini, khususnya di sesi ini Pak Hendro gitu, karena ini pelajaran berapa semester begitu ya, sampai sekolah jauh-jauh ke United Kingdom begitu kan ya, kerajaan bersatu gitu ya, untuk khusus belajar hal-hal seperti ini sampai detail. Makanya dari tadi itu bisa sebutin nama-nama, tulisan ini, tulisan itu, luar biasa nih Pak Hendro ya. Tapi kalau kita boleh simpulkan nih Pak Hendro ya, sebenarnya Alkitab ini adalah tulisan yang sangat layak untuk dipercayai secara historis ya. Betul sekali Pak Luki. Saya rasa kita kebanyakan kita hidup di zaman yang seperti ini, kita mudah sekali ditelan oleh hoax bukan? Ya. Kita gampang sekali. Saya masih ingat ketika bukunya Dan Brown itu Da Vinci Code itu keluar. Ada teman saya yang nyodorin saya, kamu masih percaya Alkitab? Kamu baca buku ini. Padahal jelas itu novel. Iya. Jelas itu novel. Betul. Dan mereka menelan novel itu seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Ya, dan kalaupun kemudian mereka membaca itu dan mereka mendapati ada kisah-kisah penuh konspirasi di dalamnya, dan Dan Brown memang menulis buku itu seakan-akan dia merujuk kepada fakta-fakta historis, mereka tidak lagi repot-repot untuk melakukan penyelidikan. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Kita sekarang gampang sekali orang bilang apa kita telan. Termasuk mungkin maaf nih, kadang-kadang orang Kristen juga. Mendengar pendeta mengatakan Yesus adalah Allah, dia telan aja. Itu akan menjadi masalah ketika kemudian nanti satu hari dia mendengar ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena dia memang tidak pernah membaca sendiri Alkitabnya. Dia tidak pernah tahu kenapa sih Yesus itu Tuhan. Mengapa Yesus itu benar-benar adalah Allah. Dia tidak pernah tahu. Gitu. Jadi itu masalah bagi orang-orang Kristen maupun orang bukan
Kristen. Ya. Saya menantang kita untuk baik orang Kristen maupun yang bukan, kalau kita memang benar-benar ingin tahu apa itu kebenaran, apa sih sebenarnya yang Allah sampaikan, ya. Kalau memang kita benar percaya Allah ada di luar sana dan Dia ingin menjangkau kita, maka ini adalah salah satu sumber di mana kita harus selidiki dulu. Ya. Buka pikiran kita, buka hati kita, dan kita coba baca, selidiki. Ya, saya yakin kita akan sangat takjub gitu dengan apa yang kita temukan. Betul. Ya. Termasuk kita yang punya berbagai macam kecurigaan terhadap Alkitab, ya. Betul. Kita perlu baca dong ya, Iya, Pak Hendro. betul. Ya? Kita harus dekati dengan praduga tak bersalah, begitu. Betul. Karena kalau kita tidak pernah benar-benar baca, kita tidak pernah benar-benar selidiki, apakah fair kita mengatakan ini salah? Iya. Lalu kemudian kita cuma berdasarkan kata si ini, kata si itu, Betul. atau berdasarkan link tertentu di internet, googling, sekali. lihat ini segala macam, lalu kemudian kita klaim atau kita tuduh bahwa Alkitab itu keliru begitu. Betul ya. sekali. Betul sekali. Saya rasa hari ini dunia, kalau boleh kita katakan, sangat didrive oleh semuanya itu serba marketing begitu. Ya. Buku-buku yang menjelek-jelekan kekristenan itu banyak, dan itu laku. Ya, maka buku-buku itu diterbitkan. Tapi kalau ada buku-buku yang mengcounter masalah-masalah tersebut, tidak diterbitkan. Saya ketemu 2 kasus, Pak Luki. Minimal 2 kasus ini yang saya ingat begitu. Dulu ada satu buku yang judulnya adalah Masa-masa Yesus yang hilang. Ceritanya adalah tentang usia Yesus ketika 12 tahun, dia kan hilang dari Alkitab kan. Tidak tercatat sampai kemudian tiba-tiba dia muncul sudah 30-an tahun. Ya, maka muncullah buku itu yang mengatakan masa-masa Yesus yang hilang. Diceritakanlah dia ke India, dia ke Tibet dan sebagainya. Ditulis dengan begitu rupa, sepertinya itu adalah penelusuran historis. Wow. Kalau kita yang nggak tahu, kita baca, wow, oh ternyata begitu. Makanya dia bisa menyembuhkan. Oh, karena begitu. Oh, ternyata 18-an tahun dia menghilang. Oh, dia ke Tibet, ke India, begitu. Sampai disebutkan ada nama monasteri ini, ada biara ini, dia di sana, dia ketemu dengan ini dan sebagainya. Tapi ketika orang-orang yang baca buku itu kemudian para scholar meneliti, mereka benar-benar telusurin, ternyata itu banyak hisapan jempolnya. Masalahnya adalah buku yang mengcounter buku tersebut tidak diterbitkan di Indonesia. Di luar negeri juga itu seperti agak tenggelam begitu. Tidak laku di marketing. Begitu juga ada satu buku. Karena kurang kontroversial. Betul, kita kan kontroversial. Iya, yang laku untuk dijual. Iya. Yang laku untuk dijual. Atau buku lain misalnya Misquoting Jesus. Itu beredar di toko buku di Indonesia. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, cilakanya ditaruh di section buku rohani. Kristen rohani. Dan di sana mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu salah mengira Yesus mengklaim dirinya Allah, begitu kan. Dan buku itu kemudian laris manis begitu. Lalu kemudian ada satu penulis lagi yang mengcounter buku tersebut. Dia memberikan judul Misquoting Truth. Dan buku itu tidak pernah diterbitkan di Indonesia. Begitu. Jadi mesin marketing seperti ini yang kadang-kadang membuat orang Kristen perlu sangat-sangat kritis ketika mereka bahkan pergi ke section buku Kristen, buku rohani Kristen. Mereka harus sangat-sangat waspada. Dan sumber paling aman kita hari ini adalah saya rasa kita baca Alkitab kita dengan benar. Apa sebenarnya Alkitab sampaikan begitu. Betul. Wah, thank you banget Pak Hendro. Ini obrolan yang saya kira singkat dibanding bersemester-semester kita belajar topik ini sekali. Begitu ya. Tapi kita setidaknya bisa mendapatkan intinya, dan sekali lagi kita bisa menyimpulkan bahwa Alkitab ini layak untuk dipercayai secara historis karena berbagai macam tuduhan yang menyebutkan bahwa Alkitab itu seolah tidak cukup saintifik begitu ya. Sebenarnya tidak demikian begitu ya. Dan semoga ini mendorong banyak orang Kristen dan mungkin juga banyak orang-orang yang belum pernah membaca Alkitab begitu sekali. Supaya mau kemudian membaca Alkitab dan menyelidiki sendiri dan menemukan sendiri apakah tuduhan-tuduhan tersebut itu betul atau tidak begitu ya. Dan saya rasa mereka menemukan bahwa tuduhan tersebut tidak benar begitu kan ya. Kita masih ada satu sesi ngopi bareng-bareng lagi loh Pak Hendro. Jangan lupa ya, jangan lupa dengan rencana itu, tolong jangan tidak dimasukkan ke jadwal. Karena penting sekali. Kalau saya nggak ada teman ngopi, rasanya gimana gitu kan ya. Nggak enak ngopi sendirian itu begitu ya. Nah, tapi untuk ngopi kali ini kita cukup dulu ya. Tadi saya sudah berdoa. Nah sekarang kan gantian ya Pak Hendro. Ya Pak Hendro yang doa lah, soalnya nggak ada yang lain, cuma tinggal kita nih. Silakan Pak Hendro. Silakan Pak Hendro ya.
Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau yang telah menciptakan kami, tetapi Engkau juga yang rindu untuk menjangkau kami. Walaupun kami adalah manusia-manusia yang durhaka, yang memberontak terhadap Engkau, tetapi Engkau tetap menjangkau kepada kami. Bukan saja Engkau menjangkau kami melalui setiap perkataan orang-orang di sekitar kami, tapi Engkau bahkan memberikan kami Alkitab, menjadi satu buku pegangan bagi kami untuk kami menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tapi Bapa, kami juga sadar bahwa seringkali Alkitab ini kami take it for granted. Kami anggap Alkitab yang dengan harga relatif murah bisa kami peroleh ini adalah tidak lain, tidak beda dengan buku-buku yang lain. Bahkan kami membaca Alkitab dengan sangat tidak kritis. Kami membaca sekedar lewat. Dan ketika ada orang-orang yang kemudian mengatakan Alkitab tidak layak dipercaya, bagian ini salah, itu salah, kami tidak lagi repot-repot untuk mencari tahu, tapi kami dengan mudah kemudian menyerah begitu saja. Bapak, apabila pada hari ini kami boleh bersama-sama berbincang-bincang tentang topik ini, kami percaya bukan kebetulan, tapi Tuhan ingin supaya kami benar-benar serius dengan Alkitab kami. Barangkali di antara kami ada orang-orang yang sudah lama Kristen, tapi kami tidak benar-benar serius dengan Alkitab kami. Biarlah ini menjadi satu waktu ketika kami mulai dengan serius mencermati, melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Barangkali dalam kesempatan ini ada orang-orang yang selama ini begitu kritis dengan Alkitab dan sama sekali tidak percaya, tapi juga memang belum pernah membaca. Kami berdoa menyerahkan supaya Tuhan tolong, Tuhan lembutkan hati kami, supaya kami cukup rendah hati untuk datang dan berkata, Tuhan, apa yang Kau ingin sampaikan? Kami membaca dan kami kemudian boleh mengerti apa isi hati Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan buat kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Berdoa menyerahkan supaya Tuhan sertai pimpin kami. Kami lemah adanya, tolong kami, berbelas kasihan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Hendro. Sampai jumpa di Ngopi Bareng berikutnya. Ya, thank you Pak Luki. Sampai ketemu.